Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini tanggal 19 Oktober 2022 guys, pukul 9 lebih 21 menit hari Rabu. Dan untuk keadaan crypto market cap hari ini ya, turun di 1,44% dalam waktu 24 jam ya. Dan untuk keadaan harga dari Bitcoin ini juga turun guys, 1,98%. Ethereum juga turun 2,79%, BNB turun 1,6%, dan rata-rata ya. Kalau kita lihat di sini kebanyakan juga merah semua ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi dan kita juga masih belum bisa melihat ya perkembangan terbaru ataupun update dari keadaan ekonomi khususnya di Amerika ya. Untuk inflasinya ini masih sama, belum terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Dan situasi perang antara Ukraina dan Rusia ini juga masih panas guys. Jadi inilah beberapa faktor yang membuat pergerakan dari harga kripto ini masih struggle ya. Kemudian kalau kita lihat ya untuk chart dari harga Bitcoin guys, di sini kalian bisa lihat ya. Sekarang turun lagi setelah kemarin ya, tidak kuat untuk menembus di area MA50 guys di time frame daily, dan kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, apakah akan turun lagi dan akan menuju ke harga sekitaran 18 ribuan ya. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly ya, ini untuk pembentukan dari pola double bottom ini masih bisa dibilang bagus, dalam arti polanya itu masih belum ter breakout guys. Jadi kita berdoa aja semoga keadaan ekonomi secara global ya khususnya ataupun makro ini akan lebih baik ke depannya dan akan membuat harga Bitcoin ini segera naik lagi guys. Oke, kita langsung saja guys menuju ke informasi pertama, datang dari harian Decrypt.co. Dan di sini diinformasikan guys bahwa Aptos untuk tradingnya ini ditetapkan untuk go live, dan inilah mengapa para trader mungkin akan mengantre ya untuk mempersingkatnya guys. Oke, sebelum kita membaca artikelnya, kita coba lihat ya di salah satu akun Twitter ya, yaitu ISO Analytics. Dan di sini diinformasikan guys bahwa Aptos ini akan segera listing di beberapa exchange hampir secara bersamaan guys pada tanggal 19 ini ya. Di antaranya ada Binance, KuCoin, FTX, OKX, Huobi Global, Get.io, dan Maxi Global guys. Nah ini menarik ya. Dan sebentar lagi ya kalau kita lihat jamnya, ini mungkin kurang dari setengah jam lagi guys akan segera launching di beberapa exchange ini ya. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama ya. Dan kita langsung saja menuju ke artikelnya guys. Jadi dengan peluncuran token Aptos di exchange-exchange tadi, ada dua exchange yang memberikan suatu fitur ya, yaitu kontrak perpetualnya guys. Nah di sini contohnya adalah Binance dan FTX, di mana keduanya ini akan meluncurkan kontrak berjangka perpetual atau abadi ya, yang memungkinkan pedagang untuk bertaruh melawan harga aset. Tak lama setelah perdagangan Aptos dimulai malam ini katanya. Oke, kita baca informasinya. Jadi Aptos yang sangat dinanti ya, yang merupakan solusi layer 1 yang didukung venture capital yang lahir dari bekas project Diem dari Meta guys, yang sudah tidak berfungsi. Meluncurkan mainnetnya pada hari Senin, dan cryptocurrency aslinya APT sekarang akan memulai debutnya di pasar exchange. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya tentang project Aptos ini, kalian bisa lihat di video kita yang kemarin. Kita sudah bahas ya beberapa hal dan mungkin belum update ya di situ karena update-nya ini benar-benar cepet banget. Jadi buat sekedar rangkuman aja ya tentang project Aptos kemarin tuh kita sudah bikin 2 video ya kalau nggak salah. Kalian lihat aja nanti ya. Jadi nanti kalian bisa mempunyai gambaran ya untuk project Aptos itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi Aptos ini mempunyai tokennya sendiri yang diberi kode APT ya. Dan koin ini merupakan koin asli ya dari blockchain Aptos yang akan mulai diperdagangkan hari ini di Binance, Coinbase, dan juga FTX dan lain-lain ya. Dan cryptocurrency juga akan tersedia untuk perdagangan di Maxi, Bybit, Bitfinex, Huobi, dan juga OKX mulai pukul 9 malam waktu ET pada 18 Oktober atau sekitar pukul 1 pagi waktu UTC ya pada 19 Oktober ya. Tetapi beberapa dari bursa ya ataupun exchange tersebut meluncurkan produk EPT lainnya. Binance, FTX, dan OKX telah mengatakan bahwa
mereka akan meluncurkan kontrak perpetual untuk token APT hanya 1 jam setelah token mulai diperdagangkan. Kontrak perpetual adalah jenis kontrak berjangka yang memungkinkan investor bertaruh pada pergerakan harga aset dasar, guys. Kekurangan aset berarti investor berpikir harga akan turun. Pada suatu aset berarti investor bertaruh harganya akan naik, guys. Dan sejak diluncurkan pada hari Senin, Aptos telah menghadapi serangan kritik yang ditujukan pada proyek dan investor awalnya. Salah satu masalah terbesar adalah bahwa tim proyek menunggu selama itu ya untuk merilis informasi tentang distribusi token. Setelah bocor secara online, tetapi begitu tersiar kabar bahwa 51% dari 1 miliar pasokan token APT yang diluncurkan di awal duduk bersama venture capital dan 190 juta pengembang inti dari APIT lainnya. Seperti yang dilansir di akun Twitter Kobe ini ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi itulah mengapa ada banyak keraguan ya tentang peluncuran opsi abadi ataupun perpetual ini ya yang tepat setelah token mencapai bursa dengan semua sentimen negatif di sekitar APT dan tokenomics-nya. Minat terbuka pada kontrak opsi yang bertaruh melawan token pemula dapat menjadi indikator waktu nyata tentang berapa banyak orang yang mengharapkan atau mendukung proyek tersebut untuk gagal. Dengan kontrak berjangka yang standar, kadaluarsa dan penyelesaian terjadi secara berkala dan itu berlaku di semua jenis pasar, guys, mulai dari komoditas, sekuritas, dan juga cryptocurrency. Misalnya seperti opsi Bitcoin Mikro ya dan Ethereum CME memiliki kadaluarsa mingguan dan bulanan. Itu berarti seorang investor dapat bertaruh pada aktivitas harga Bitcoin dan Ethereum selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, guys. Tetapi kontrak opsi abadi atau perpetual ini ya tidak memiliki tanggal kadaluarsa, guys, dan ini memberi investor yang membelinya hak untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari aset dasar. Dalam hal ini adalah koin APT ya dengan harga yang mereka pilih. Pada saat Selasa pagi, reporter kripto Colin Wu mengatakan di Twitter bahwa tim Aptos telah berusaha membujuk Binance yang merupakan investor Aptos untuk menunggu 2 minggu sebelum meluncurkan kontrak APT perpetual. Mungkin untuk menghindari korslet ya dan tekanan ke bawah pada harga APT, dan Wu bagaimanapun tidak memberikan bukti atau sumber untuk klaimnya ini. Seperti yang dilansir di akun Twitter resmi dari Wu Blockchain ya. Kalian baca-baca sendiri. Seiring berjalannya hari, FTX dan OKX juga mengumumkan guys rencana untuk meluncurkan kontrak perpetual mereka sendiri ya pada saat yang sama dengan Binance. Baik Binance dan Aptos menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Decrypt sebelumnya hari ini. Oke, selanjutnya guys, kita akan cek ya, seperti yang dilansir di akun Twitter ICO Analytics tadi ya. Ada beberapa exchange yang sudah melisting koin dari Aptos ini guys. Nah, di sini ada beberapa ya, seperti ada Maxi Global, kemudian ada Gate.io. Nah, kalau di Gate.io ini masih 29 menit lagi guys untuk peluncurannya. Koin Aptos ini sudah launching guys di exchange OKX. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini adalah exchange dari OKX dan dia sudah duluan atau yang pertama kali exchange yang melisting token dari APT ini atau Aptos ini ya. Dan di sini ada 2 pairing yaitu Aptos USDT dan juga Aptos USDC guys. Kalau kalian lihat di sini ya, untuk pergerakan harganya pada saat pertama kali dia meluncur atau melisting, harganya langsung naik sekitar $15 guys. Tapi dia langsung turun guys harganya seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Dan ini sebenarnya sih wajar-wajar aja karena pasti banyak para investor awal yang ingin mengambil untung di awal ya atau di muka. Dan di sini pun bisa kalian lihat ya untuk transaksinya ini masih berjalan guys dan cukup ramai untuk lalu lintasnya ya. Tapi untuk tekanan jualnya ini sepertinya lebih besar sehingga mengakibatkan harga dari Aptos ini turun terus ya. Kemudian untuk jadwal listing ya dari Binance khususnya untuk koin APT ini ya. Kalau kita lihat di sini masih belum ada guys. Dan kalau kita cek di informasinya dan kalau kita lihat di sini ya untuk listingnya kemungkinan nanti di pukul 01 waktu UTC dan untuk fitur withdrawalnya ini baru bisa dilakukan di tanggal 20 besok guys untuk di Binance ya. Kemudian untuk di KuCoin ini akan bisa dilakukan trading waktunya sama ya dengan Binance di jam 1 waktu UTC ya. Kemudian untuk withdrawalnya juga sama. Kemudian untuk withdrawalnya di tanggal 21 guys. Jadi lebih lama jika dibandingkan dengan Binance. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk pairing dari Aptos masih belum ada ya guys. Jadi kita tunggu aja. Kemudian kita lanjut ya
Untuk di FTX ini akan bisa ditradingkan tanggal 19 juga ya, jam 1 AM waktu UTC. Jadi bareng sama Binance dengan trading pairs-nya ada Aptos USD, kemudian Aptos USDT dan juga Aptos Perpetual. Dan kalau kita cek juga ya di exchange-nya untuk pairing Aptos-nya ini masih belum ada ya pada jam sekarang ini ya. Kita tunggu aja. Nah, khusus untuk di exchange OKX ini sudah bisa dilakukan untuk tradingnya guys, tapi untuk withdrawalnya nanti di tanggal 19 hari ini juga ya, tapi pukul 10 waktu UTC. Jadi sekitar 1 harian ya dari awal listingnya guys. Dan seperti yang kalian lihat di exchange-nya ini sudah listing dan kalian sudah bisa membelinya. Kemudian untuk di exchange Huobi guys, untuk Aptos ini akan listing di tanggal 19 hari ini juga ya. Waktunya sama dengan Binance 1 UTC. Dan untuk withdrawalnya nanti bisa dilakukan di tanggal 21 pukul 1 waktu UTC guys. Dan kalau kita cek di waktu sekarang ya, untuk pairing Aptosnya ini masih belum ada di Huobi dan kita tunggu aja nanti. Kemudian selanjutnya dari exchange Gate.io, jadwal pelistingannya sama ya seperti di Binance pukul 1 waktu UTC ya pada tanggal 19 Oktober ini. Dan kalau kita lihat pada saat sekarang ini untuk pelistingannya masih ada waktu sekitar 28 menit lagi guys. Dan untuk Maxi Global Exchange ini saya sudah mencari guys untuk informasi pelistingannya kapan. Dan di sini saya tidak menemukan, dan juga untuk pairing koin APT-nya pun di sini juga belum ada guys. Jadi untuk di exchange Maxi Global saya masih belum bisa mendapatkan informasi kapan pelistingan dari koin Aptos ini guys. Oke, sambil kita menunggu ya saat-saat dimana koin Aptos ini akan listing di beberapa exchange ini secara bersamaan. Di sini ada satu informasi yang cukup bagus ya, yang perlu kalian ketahui juga ya. Dimana sebelum kalian untuk membeli token ataupun koin dari Aptos ini, agar mengetahui beberapa hal yang mungkin bisa kalian pertimbangkan ke depannya guys. Oke, diambil dari blockworks.co dan di sini diinformasikan bahwa untuk peluncuran Aptos Mainnet ini mendapat kritik guys. Dan Aptos yang telah beberapa orang disebut sebagai pembunuh Solana atau Solana killer, sejauh ini tidak sesuai dengan hype yang ada guys. Aptos merupakan startup blockchain yang didirikan oleh mantan karyawan Meta. Meta ini dulunya adalah Facebook ya, yang sudah berganti nama dan meluncurkan mainnetnya kemarin guys. Tetapi tidak sesuai dengan harapan menurut beberapa trader kripto terkemuka guys. Sebelum diluncurkan, Aptos ini dijuluki sebagai Solana killer yang berpotensial ya, dan berjanji untuk membuat transaksi itu lebih cepat dan lebih murah di blockchain yang mendukung aktivitas NFT, DAO, dan juga Decentral Finance. Blockchain Proof of Stake Layer 1 ini adalah gagasan Mo Sheikh dan juga Ivory Shin yang sebelumnya bekerja pada proyek cryptocurrency yang ditinggalkan Facebook yaitu Diem. Perusahaan mereka yang berbasis di Palo Alto mengumpulkan lebih dari 150 juta dolar guys dalam putaran pendanaan seri pertama atau seri A ya pada bulan Juli kemarin yang dipimpin oleh FTX Venture dengan partisipasi dari perusahaan modal ventura terkemuka seperti Jam Crypto dan juga Andrea Horowitz. Perusahaan sebelumnya mengumpulkan putaran strategis ya sekitar 200 juta dolar pada bulan Maret, dan setelah penggalangan dana musim panas, Aptos bernilai lebih dari 1 miliar dolar guys. Hal ini memberinya status unicorn guys meskipun belum launching ya. Jadi Aptos ini mengklaim bahwa jaringannya itu dapat menangani hingga 130.000 transaksi per detik selama pengujiannya. Lebih dari lapisan 1 yang ada seperti Ethereum dan Solana. Makanya ini disebut sebagai Solana killer ya. Jadi dalam Twitter dari pengembang pseudonym Paradigm Engineer 420 mengatakan dia mengamati aktivitas yang hanya berjumlah 4 transaksi per detik aja guys. Dan bahwa sebagian besar transaksi ini bukan transaksi aktual. Mereka hanyalah validator yang berkomunikasi dan mengatur pos pemeriksaan blok dan menulis metadata ke blockchain. Namun analis riset Blockworks dan Smith tidak terpengaruh ya bahwa belum banyak orang yang melakukan transaksi pada hari pertama peluncuran blockchainnya. Meluncurkan layer 1 adalah pekerjaan multi tahunan, kata Smith. Dan kita perlu mengingat betapa segarnya teknologi ini dan memahami bahwa akan ada
banyak hambatan ya di jalan ini. Dan jika Anda menjembatani ke rantai baru, maka Anda adalah pelopor dan mengambil resiko sebanyak mungkin dan mengharapkan kekacauan yang ada. Kemudian untuk tokenomic dari Aptos ini tidak jelas guys. Terlepas dari klaim untuk throughputnya yang tinggi ya, Smith bagaimanapun meningkatkan kekhawatiran tentang token Aptos ini guys. Mencatat bahwa token yang tidak dikunci dan dikunci ini dapat dipertaruhkan atau di staking. Itu berarti investor dan anggota tim inti dapat menggunakan alokasi terkunci mereka untuk mendapatkan hadiah stakingnya yang memenuhi syarat untuk dijual sesuka hati guys. Ini kata Smith ya. Dari total pasokan sekitar 1 miliar token Aptos ya dengan kodenya APT sekitar 820 juta saat ini dipertaruhkan atau di stake, kata tweet dari Paradigm Engineer 420. Ini berarti bahwa lebih dari 80% pasokan token dikendalikan oleh tim dan juga investor. Karena tidak ada airdrop atau metode lain ya untuk mendapatkan token Aptos di mainnetnya, kata mereka ya. Dan tidak pernah ada penjualan publik ataupun metode lain di mana pengguna bisa mendapatkan tokennya. Perkiraan itu bertentangan dengan dokumentasi tokenomics yang disediakan oleh Aptos Foundation yang menempatkan alokasi kontributor inti dan investor di sekitar 32,5%. Yang sebagian besar adalah token dialokasikan untuk komunitas. Dan di sini untuk Aptos tidak segera menanggapi permintaan Blockforce ini guys untuk berkomentar. Kemudian Paul Vidica yang merupakan pengembang Solana yang bekerja pada pengembangan staking di Aptos juga men-tweet ya bahwa token Aptos yang akan dijual besok khususnya di FTX, Coinbase dan Binance ini tidak akan berasal dari pasokan token publik guys, melainkan dari orang dalam. Dia menyarankan pengalaman keterlibatan pribadinya sebagai pengembang membuatnya kecewa dengan proyek tersebut. Dalam tinjauan terpisah dari proyek tersebut, veteran investasi teknologi Anders CTO Larsen mengatakan dia berulang kali guys bertanya kepada perwakilan proyek melalui Discord mengenai pasokan awal yang beredar, tetapi terhalang. Seperti yang dilansir di akun Twitter Kobe ini ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Smith melihat kesejajaran dengan aplikasi yang dibangun di atas Solana. Jadi banyak proyek Solana Decentral Finance diluncurkan dengan cara ini dan hanya mengalami nasib buruk guys, kata Smith. Saya khawatir tentang Aptos, tetapi dalam keadaan akhir kripto, saya percaya pada ruang untuk blockchain yang mengoptimalkan throughput. Apakah Solana, Aptos ataupun Sui blockchain yang belum diluncurkan, saya akan tetap menonton. Smith mengakhiri. Jadi intinya guys, jika kalian ingin berinvestasi di Aptos ini ya, harap berhati-hati. Tetap kalian harus membaca ataupun mempelajari dari segi fundamental ataupun segi proyeknya seperti apa guys. Contohnya seperti ini ya, kalian harus mengikuti. Dan kalian juga harus berhati-hati guys terhadap akun-akun yang mungkin memanfaatkan hype dari Aptos ini khususnya untuk listingannya ya. Karena di luar sana itu banyak banget akun-akun yang mengatasnamakan Aptos untuk bisa membeli token Aptos di atau dari mereka guys. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada salah satu akun Twitter dengan alamatnya di @aptoslabs_apt. Nah, di sini dia menginformasikan kalian tuh bisa membeli token APT kalian dari mereka melalui PancakeSwap dengan minimal pembelian di 0,2 BNB. Nah, ini sudah aneh guys. Nah, ini adalah alamat kontraknya. Kalian bisa tracking untuk alamat ini ya. Kenapa saya bilang ini aneh? Karena Aptos ini hanya diluncurkan di exchange-exchange yang tadi, tidak pernah diluncurkan di PancakeSwap. Karena Aptos sendiri ini tidak dibangun di jaringan Binance. Ini aneh guys. Apalagi kalian harus membayar dengan menggunakan koin dari BNB. Ini sudah sangat dipertanyakan sekali. Jadi intinya kalian harus berhati-hati guys dengan akun-akun semacam ini. Jangan langsung percaya dengan akun-akun seperti ini. Dengan penawaran-penawaran yang tidak jelas seperti ini guys. Kalian harus pantau di akun Twitter ataupun Discord, Telegram yang resmi guys. Jadi nanti kalian tidak akan tertipu. Atau kalian juga bisa ikuti untuk akun Twitter dari Aptos Foundation ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nah, ini resmi ya dari Aptos. Jadi di sini tidak ada penawaran-penawaran untuk pembelian token dari Aptos ini guys. Dan untuk followernya pun di sini juga sudah cukup banyak banget ya, sekitar 225.000 pengikut. Jadi ini cukup valid ya. Atau kalian juga bisa follow akun dari Aptos Insider ini guys di @aptos_insiders. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Ini juga resmi dari Aptos guys.
Nah, di sini juga diinformasikan untuk scammer, guys. Nah, ini jadi kalian harus berhati-hati ya. Banyak banget di luar sana ini yang memanfaatkan hype dari Aptos listing ini, guys. Jadi sudah diperingatkan ya oleh Aptos Insider ini. Oke, sekarang waktunya masih sekitar 26 menit lagi, guys, untuk pelistingan dari token Aptos ini di Get.io dan beberapa exchange yang lain. Mungkin kita akan langsung skip aja ya ke saat-saat sebelum pelistingan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana perubahan harganya, apakah signifikan banget atau biasa-biasa aja. Oke, kita skip ya. Oke, guys, kalau kita lihat di sini untuk di Get.io ini masih 4 menit lagi, guys. Tapi kalau kita lihat di MaxC Global untuk Aptos ini sudah listing, guys. Pergerakan harganya tidak jauh berbeda ya dari OKX yang tadi, dan sekarang posisinya ada di harga 6,7 dolar, guys, per dolarnya untuk Aptos. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk di Binance tadi sempet ya naiknya itu tinggi banget mencapai di 100 dolar, guys. Jadi kenaikannya cukup signifikan banget, guys. Jadi kenaikannya di sini itu kurang lebih sekitar 90%, guys. Ini gila banget ya. Dan sekarang memang lagi turun, guys, kalau kita lihat ya. Untuk pairingnya kalian bisa menggunakan Bitcoin, USDT dan juga BUSD untuk bisa membeli token Aptos ini, guys. Kalian bisa lihat juga ya di sini untuk market trades-nya ini cukup ramai juga ya. Kemudian kalau di FTX ini juga belum ada untuk Aptos. Di Huobi ini juga kayaknya belum ada, guys, seperti yang kalian lihat ya. Jadi kita tunggu aja. Oke, guys, dan ternyata di Get.io sama ya, ternyata grafiknya seperti yang ada di exchange-exchange yang lain, dimana tuh harganya sekarang ada di 6,8 dolar untuk Aptos per USDT-nya. Jadi selamat ya buat teman-teman semua yang sudah mempunyai token Aptos dan sudah take profit, khususnya teman-teman yang kemarin mungkin mengikuti testnet insentifnya, guys, karena di situ ada reward untuk testnetnya, guys. Buat tambahan informasi aja ya, buat kalian yang mengikuti testnet insentifnya, kalian bisa langsung untuk klaim token Aptos kalian, guys, sebagai rewardnya. Kalian nanti bisa klik ya di akun Aptos Insiders. Di situ nanti dijelaskan ya cara-caranya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi how to claim airdrop from Aptos Labs-nya. Di sini ada 300 Aptos token untuk Aptos Incentive testnetnya. Kemudian 150 Aptos untuk token mintingnya ya di Aptos untuk Zero Testnet NFT-nya, guys. Nanti kalian bisa buka sendiri ya. Jadi selamat buat teman-teman semua yang sudah mendapatkan profit di Aptos ini, guys. Dan kedepannya nanti ada satu project lagi yang cukup menarik ya, yaitu Sui Blockchain. Ini hampir sama kayak Aptos ya, dimana para pengembangnya ini juga mantan dari developer Diem dari Meta ya, dan mereka juga membuat blockchain sendiri yang namanya Sui Blockchain, guys. Kita juga sudah bahas tentang Sui Blockchain itu di video yang kemarin, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan jangan lupa ya, tulis di kolom komentar, guys, tentang pelistingan Aptos ini, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.